warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Sari R, Prodi S1 Keperawatan semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara nasal kanul, simple mask atau no breathing mask dan non breathing mask. Perbedaan nasal kanul, simple mask atau breathing mask dan non breathing mask. Nasal kanul yaitu memiliki selang kecil dengan dua ujung yang dimasukkan ke dalam hidung, digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 24-30% dengan aliran 1-6 liter per menit. Cocok untuk pasien yang dapat bernapas spontan seperti pada hipoksia ringan hingga sedang. Bentuknya praktis hingga pasien bisa bergerak, makan dan berbicara dengan mudah, namun dapat mengeringkan saluran hidung jika digunakan dalam waktu yang lama. Simple mask yaitu masker wajah yang menutupi hidung dan mulut, digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 40-60% dengan aliran 5-10 liter per menit. Cocok untuk pasien yang membutuhkan suplementasi oksigen dengan presentasi lebih tinggi. Non-breathing mask yaitu seperti masker wajah yang memiliki kantong reservoir dan katup yang satu arah. Non-breathing mask yaitu seperti masker wajah yang memiliki kantong reservoir dan katup satu arah, digunakan untuk pasien membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 60-91% dengan aliran 10-15 liter per menit. Cocok untuk pasien yang membutuhkan banyak oksigen ekstra seperti pada kantong reservoir dan katup yang satu arah. Non-breathing mask yaitu seperti masker wajah yang memiliki kantong reservoir dan katup satu arah, digunakan untuk pasien membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 60-91% dengan aliran 10-15 liter per menit. Cocok untuk pasien yang membutuhkan banyak oksigen ekstra seperti pada hipoksia Cocok untuk pasien yang membutuhkan banyak oksigen ekstra seperti pada hipoksia moderat hingga berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Sari R, Prodi S1 Keperawatan semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara nasal kanul, simple mask atau no breathing mask dan non breathing mask. Perbedaan nasal kanul, simple mask atau breathing mask dan non breathing mask. Nasal kanul yaitu memiliki selang kecil dengan dua ujung yang dimasukkan ke dalam hidung, digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 24-30% dengan aliran 1-6 liter per menit. Cocok untuk pasien yang dapat bernapas spontan seperti pada hipoksia ringan hingga sedang. Bentuknya praktis hingga pasien bisa bergerak, makan dan berbicara dengan mudah, namun dapat mengeringkan saluran hidung jika digunakan dalam waktu yang lama. Simple mask yaitu masker wajah yang menutupi hidung dan mulut, digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 40-60% dengan aliran 5-10 liter per menit. Cocok untuk pasien yang membutuhkan suplementasi oksigen dengan presentasi lebih tinggi. Non-breathing mask yaitu seperti masker wajah yang memiliki kantong reservoir dan katup yang satu arah. Non-breathing mask yaitu seperti masker wajah yang memiliki kantong reservoir dan katup satu arah, digunakan untuk pasien membutuhkan oksigen tambahan dengan kadar 60-91% dengan aliran 10-15 liter per menit. Cocok untuk pasien yang membutuhkan banyak oksigen ekstra seperti pada hipoksia Cocok untuk pasien yang membutuhkan banyak oksigen ekstra seperti pada hipoksia moderat hingga berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP sharing pump. Definisi sharing pump. Definisi sharing pump adalah alat medis elektronik yang digunakan untuk memberikan obat atau cairan dalam jumlah kecil dan akurat melalui impuls intravena. Adapun tujuannya itu memberikan obat atau cairan secara akurat dan terkontrol dalam jangka waktu tertentu, memastikan keamanan dan efektivitas pemberian obat. Ruang lingkup. SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan yang menggunakan sharing pump fasilitas kesehatan.
Prosedur persiapan yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk dan bersih, siapkan alat dan bahan seperti sharing pump, spuit ukuran sesuai kebutuhan, obat atau cairan yang akan diberikan, jarum atau kateter intravena, selang infus, alkohol swab, plester, gunting, sarung tangan jika perlu. Periksa identitas pasien, periksa kembali obat atau cairan yang akan diberikan. Berikan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan untuk bertanya. Pelaksanaannya yaitu pasang spuit pada sharing pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Isi spuit dengan obat atau cairan yang telah disiapkan. Hubungkan spuit dengan selang infus. Pastikan tidak ada gelembung udara dalam spuit dan selang. Pasang jarum dan kateter intravena pada pasien. Hubungkan selang infus dengan jarum atau kateter intravena. Atur kecepatan aliran obat. Atur kecepatan aliran obat atau cairan sesuai dengan dosis yang diresepkan. Nyalakan sharing pump dan pastikan berfungsi dengan baik. Observasi pasien selama pemberian obat atau cairan. Evaluasi periksa kembali kecepatan aliran obat atau cairan secara berkala. Monitor kondisi pasien. Dokumentasi pemberian obat atau cairan dalam catatan medis pasien. Matikan sharing pump setelah selesai pemberian obat atau cairan. Lepaskan spuit dari sharing pump. Lepaskan selang infus dari jarum atau kateter intravena pasien. Buang spuit dan jarum atau kateter intravena bekas pakai di dalam wadah yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu gunakan sharing pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Pastikan spuit dan selang dalam kondisi steril. Periksa kembali dosis obat atau cairan sebelum diberikan kepada pasien. Monitor pasien secara ketat. Selama pemberian obat atau cairan. Laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Dokumentasi, catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Dokumentasi nama obat atau cairan dosis surut pemberian, waktu pemberian, dan nama petugas yang memberikan SOP ini. Dapat disesuaikan dengan kebijakan dari prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. SOP penggunaan ventilator. Definisi ventilator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu atau mengambil alih fungsi pernapasan pasien. Adapun tujuannya itu memberikan bantuan pernapasan kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, memastikan oksigenasi yang adekuat dan pertukaran gas yang efektif, mencegah komplikasi terkait penggunaan ventilator. Ruang lingkupnya itu SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan yang menggunakan ventilator dan fasilitas kesehatan. Prosedur persiapan: cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih. Siapkan alat dan bahan: ventilator, selang ventilator, endotracheal tube atau tracheostomy tube, suction catheter, oksigen monitor. Peralatan itu konsultasi, sarung tangan jika perlu, periksa identitas pasien, nama, tanggal lahir, nomor rekan medis. Jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan jika bertanya. Pelaksanaannya pasang ETT atau tracheostomy. Prosedur persiapan: cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih. Siapkan alat dan bahan: ventilator, selang ventilator, endotracheal tube atau tracheostomy tube, suction catheter, oksigen monitor, peralatan konsultasi, sarung tangan jika perlu, periksa identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, nomor rekan medis. Jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan jika bertanya. Pelaksanaannya itu pasang ETT atau tracheostomy tube pada pasien jika belum terpasang. Hubungkan selang ventilator dengan tracheostomy tube. Atur parameter ventilator sesuai dengan kondisi pasien. Mode ventilasi: volume tidal, frekuensi pernapasan FiO2 atau VEP. Nyalakan ventilator dan pastikan berfungsi dengan baik. Monitor pasien secara ketat atau tanda-tanda vital, saturasi oksigen, bunyi napas, gerakan dada.
Lakukan suction jika perlu untuk memberikan jalan napas. Berikan perawatan mulut dan kebersihan ETT atau tracheostomy tube secara teratur. Evaluasi itu periksa kembali parameter ventilator secara berkala. Monitor kondisi pasien, tanda-tanda vital, saturasi oksigen, analisis gas darah. Sesuaikan parameter ventilator jika perlu berdasarkan kondisi pasien. Lakukan pemeriksaan radiologi atau fototoraks jika perlu. Pemberhentian dilakukan weaning atau proses pelepasan pasien dari ventilator secara bertahap jika kondisi pasien membaik. Lepaskan ETT atau tracheostomy tube setelah pasien mampu bernapas secara mandiri. Monitor pasien setelah pelepasan ventilator untuk memastikan tidak ada komplikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu gunakan ventilator sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Pastikan selang ventilator dan ETT atau tracheostomy tube dalam kondisi steril. Pastikan kembali parameter ventilator sebelum dan selama penggunaan ventilator. Laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Dokumentasi itu catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Dokumentasikan parameter ventilator, kondisi pasien, dan respon pasien terhadap terapi ventilator. SOP ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. SOP infus pump. Definisi. Infus pump adalah alat medis elektronik yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol pemberian cairan atau obat intravena secara terus-menerus. Adapun tujuan memberikan cairan atau obat intravena dengan akurat dan terkontrol, memastikan dosis yang tepat dan kecepatan infus yang sesuai, mencegah komplikasi terkait pemberian infus. Ruang lingkupnya yaitu SOP ini berlaku untuk semua petugas kesehatan yang menggunakan infus pump di fasilitas kesehatan. Prosedur persiapan yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih, siapkan alat dan bahan, infus pump, selang infus, spuit, ukuran sesuai kebutuhan, obat atau cairan yang akan diberikan, jarum atau kateter intravena, alkohol swab, plester, gunting, sarung tangan jika diperlukan, periksa identitas pasien, periksa kembali obat atau cairan yang akan diberikan. Jelaskan prosedur kepada pasien dan berikan kesempatan untuk bertanya. Pelaksanaan, pasang selang infus pada infus pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Isi spuit dengan obat atau cairan yang telah disiapkan. Hubungkan spuit dengan selang infus. Pastikan tidak ada gelembung udara dalam spuit dan selang. Pasang jarum atau kateter intravena pada pasien. Hubungkan selang infus dan jarum atau kateter intravena. Atur kecepatan aliran infus sesuai dosis yang diresepkan. Nyalakan infus pump dan pastikan berfungsi dengan baik. Observasi pasien selama pemberian infus. Evaluasi untuk periksa kembali kecepatan aliran infus secara berkala. Monitor kondisi pasien seperti tanda-tanda vital, reaksi alergi, efek samping obat. Dokumentasi pemberian infus dalam catatan medis pasien. Matikan infus pump setelah selesai pemberian obat atau cairan. Lepaskan spuit dari infus pump. Lepaskan selang infus dari jarum atau kateter intravena pasien. Buang spuit dalam jarum. Buang spuit dan jarum atau kateter intravena bekas pakai di dalam wadah yang aman. Hal yang perlu diperhatikan yaitu gunakan infus pump sesuai dengan petunjuk penggunaan alat. Pastikan selang infus dan spuit dalam kondisi steril. Periksa kembali dosis obat atau cairan sebelum diberikan kepada pasien. Monitor pasien secara ketat selama pemberian infus. Laporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan kepada dokter atau perawat yang bertanggung jawab. Dokumentasi. Catat semua tindakan yang dilakukan dalam catatan medis pasien. Dokumentasikan nama obat atau cairan. SOP ini dapat disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. Baik, di sini akan menjelaskan tentang obat-obat utama dalam troli emergensi. Langsung saja, yang pertama itu epinefrin atau adrenalin. Fungsinya untuk meningkatkan denyut jantung, mempersempit pembuluh darah, membuka saluran pernapasan. Penggunaannya itu reaksi alergi parah, henti jantung atau shock. Atrofin fungsinya itu meningkatkan denyut jantung. Penggunaannya bradikardi.
atau denyut jantung lambat. Keracunan organofosfat. Lidocaine fungsinya itu mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia. Penggunaannya ventricle takikardia, fibrilasi ventrikular. Amiodaron fungsinya itu mengatasi berbagai jenis aritmia. Penggunaannya aritmia yang tidak responsif terhadap obat lain. Adenosin fungsinya mengembalikan irama jantung normal pada beberapa jenis aritmia. Penggunaannya supraventricular takikardia atau SVT. Naloxone fungsinya mengembalikan efek overdosis opioid. Penggunaannya overdosis heroin, morfin atau obat opioid lainnya. Flumazenil fungsinya mengembalikan efek overdosis benzodiazepin, diazepam, lorazepam atau obat benzodiazepin lainnya. Destroxen 40% fungsinya meningkatkan kadar gula darah. Penggunaan hipoglikemia atau kadar gula darah rendah, natrium menetralkan keasaman darah. Penggunaan acidosis metabolik. Obat-obat lain vasopressin itu yaitu meningkatkan tekanan darah. Antihipertensi labetalol. Antihipertensi yaitu labetalol menurunkan tekanan darah tinggi. Antikonvulsan untuk mengatasi kejang. Kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Penting untuk diingat, penggunaan obat-obatan di troli emergensi harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berwenang. Dosis dan cara pemberian obat akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Troli emergensi harus selalu siap sedia dan mudah diakses. Penting untuk melakukan pengecekan rutin terhadap kelengkapan dan tanggal kadaluarsa obat-obatan di troli emergensi.